Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Payung dimanapun kalian berada? Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Payung Misteri. Seperti biasa, setiap tahun organisasi kami, mahasiswa pecinta alam, pada sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta, selalu mengadakan diklat atau pelatihan untuk calon anggota baru. Kali ini, kegiatan tersebut diadakan di Gunung Salak, Sukabumi. Dari awal pemberangkatan menuju lokasi pertama, keadaan baik-baik saja. Semua berjalan sesuai schedule yang telah ditetapkan panitia. Kebetulan, aku menjadi mentor pembimbing untuk satu grup yang terdiri dari Kenny, Irfan, dan Agung. Tugasku adalah mengawasi dan membimbing mereka selama pendakian. Sedangkan dua grup lagi dipimpin oleh Bayu dan Hendy. Jumlah peserta, termasuk senior dan panitia, tak kurang dari 20 orang. Perjalanan menuju lokasi pendakian pertama ditempuh sekitar 2 km. Itu pun masih tahap pemanasan. Para catas, istilah untuk calon anggota, harus berjalan sejauh 2 km dengan membawa beban carrier rata-rata 9-12 kg per orang. Selama dalam perjalanan, tampak sekali aku melihat para catas ini sangat kelelahan. Apalagi Kenny, yang kebetulan catas wanita satu-satunya. Ketika perjalanan mulai memasuki daerah hutan, terjadi sedikit kekacauan pada Kenny. Tiba-tiba dia ketakutan, sambil memegang tangan rekan sesama catas. "Ada apa, Ken?" tanyaku, agak jengkel juga. "Lihat Kak Ida, di sana ada orang tinggi besar yang menghadang jalan kita," jawab Kenny. Tangannya gemetar menunjuk ke depan. Tapi aku dan yang lain tidak melihat orang yang dimaksudnya. "Mana Ken? Kamu jangan bercanda ya. Ayo kita jalan lagi," perintahku. Tidak, aku takut Kak," bantah Kenny, setengah merengek. "Kalau kamu tidak melanjutkan pendidikan ini, kamu batal jadi catas. Lagian kamu jangan nyusahin gitu dong," kataku mengingatkan. Kenny hampir menangis. Untunglah, karena bujukan dari para teman catas dan semangat dari para senior, akhirnya dia mau melanjutkan perjalanan. Untuk menuju titik pendakian pertama, jalan yang kami lalui sedikit sulit. Apalagi para senior cowok harus membuka jalur terlebih dahulu. Ditambah lagi, rute yang becek dan licin karena seringnya turun hujan. Ketika hari menjelang sore, kami harus mencari lokasi peristirahatan. Setelah mendapat lokasi yang cukup baik, kami mulai memasang tenda. Ada sebagian yang membuat makan malam, dan tak lupa membuat perapian untuk penerangan serta menghangatkan badan. Setelah semuanya rapi, para senior mengumpulkan catas untuk evaluasi dan pelaksanaan jadwal besok hari. Waktu itu, jelas sekali kulihat wajah Kenny yang pucat dengan pandangan kosong. "Kamu kenapa, Ken?" tanyaku, tapi Kenny diam saja. Untuk kedua kalinya aku bertanya, "Hei, ngapain kamu bengong saja? Masuk nggak tuh pelajaran?" bentak Jawir sebagai panitia pelaksanaan lapangan. Kenny tersentak kaget. Iya Kak," geragapnya. Setelah evaluasi selesai, para catas dipersilakan kembali ke tendanya masing-masing. Begitu juga dengan para senior. Namun, belum sampai setengah jam kami beristirahat, tiba-tiba terdengar suara Kenny berteriak keras. "Tolong!" Sontak kami berhamburan keluar menghampiri tendanya. Kami melihat wajah Kenny berubah menyeramkan. Matanya melotot ke atas. Ketika salah seorang dari kami menanyakan keadaannya, tiba-tiba
Kenny malah tertawa keras. Namun, itu bukan suara tawanya yang asli. Tawa itu seperti suara seorang lelaki. Lebih aneh lagi, Kenny juga bisa tertawa dengan suara wanita cekikikan mirip mak lampir dalam sinetron. Akhirnya kami sadar kalau Kenny sudah kerasukan. "Siapa kamu ini sebenarnya?" tanya Jawir yang memang paling senior dari kami. Kenny tertawa dan menyeringai. "Saya yang punya tempat ini," jawabnya dengan suara bariton yang berat milik laki-laki. "Kami mohon maaf apabila berbuat kesalahan, tapi tolong bebaskan teman kami ini. Dia tidak tahu apa-apa," ujuk Jawir. Kenny hanya diam. Anehnya, beberapa saat kemudian Kenny berubah tenang. Namun, ketika aku memintanya istirahat di dalam tenda, tiba-tiba Kenny kembali lagi berteriak dan meronta-ronta. Sontak, Jawir mendekap tubuh Kenny. Bahkan karena takut terjadi sesuatu, kami bersepakat mengikat kaki dan tangannya. Ya, kami takut Kenny akan lari dan masuk jurang. Sampai pagi harinya, kami tidak tidur. Hanya menunggu Kenny yang sebentar-sebentar kerasukan dan mengamuk. Namun, karena scheduling harus dilaksanakan, maka kami harus berkemas untuk menuju lokasi berikutnya. Kali ini rute yang kami tempuh sangat sulit. Hujan yang turun mengakibatkan jalan setapak becek dan licin, sehingga kami harus ekstra hati-hati. Karena sulitnya medan, perjalanan kami jadi sangat lambat dan melelahkan. Akhirnya kami memilih berhenti ketika melihat Kenny tiba-tiba terjatuh. Beberapa peserta lelaki membompong tubuh Kenny yang terjatuh. Anehnya, Kenny meronta-ronta sambil mengendus seperti seekor harimau. "Aku suka dengan anak ini," kata makhluk itu dengan suara sangat menakutkan. Kami kembali sibuk mengurusi Kenny. Rupanya Demin ini menyukai Kenny dan selalu mengikutinya. Dengan sisa-sisa keberanian, para senior bergantian menginterogasi si Demit yang tentu saja dengan bahasa Sunda. Akhirnya, diketahui mengapa Demit itu selalu mengikuti Kenny. Rupanya, Kenny telah membuang bekas pembalutnya sembarangan. Demit tersebut sangat bandel, tidak bisa disuruh keluar. Hal ini memaksa Sapri, senior yang mengerti spiritual, mengusir dengan doa-doa. Tetapi tetap saja Demit itu bersemayam di tubuh Kenny. Aku yang tak tega melihat Kenny langsung membacakan doa-doa di telinganya. Ketika baru selesai, tiba-tiba mata Kenny melotot ke arahku sambil tertawa dengan suara lelaki yang menyeramkan. "Kamu gadis cantik sekali," kata Demit yang bersemayam dalam tubuh Kenny. Sontak aku menjauhi Kenny, karena dia sepertinya ingin menyentuhku. Dengan sigap pula Emma, teman seniorku, langsung menutup mata Kenny karena pandangannya tak lepas dariku. Karena keadaan Kenny yang tambah buruk, pendakian akhirnya kami tunda. Kami pun kembali membuka tenda. Jadwal yang telah disusun tidak terlaksana dengan baik. Pagi harinya, tepatnya hari ketiga, kami kembali lagi berkemas untuk menuju lokasi berikutnya. Sebelum berangkat, Hendy, teman kami, melihat ada seekor anjing berbulu putih di balik semak-semak. "Aneh, kok ada anjing hutan menghampiri tenda kita?" tanya Hendy. "Mungkin saja dia mencium makanan yang kita bawa," jawab Sapri. Tanpa menaruh curiga, kami pun segera melanjutkan pendakian. Kali ini, pendakian benar-benar sulit. Selain cuaca yang tidak mendukung karena hujan turun dengan lebatnya, juga kondisi peserta yang mulai kurang fit. Hal yang tidak masuk akal, di tengah perjalanan dan derasnya hujan, yang memaksa kami harus ekstra hati-hati itu, aku dikagetkan dengan kemunculan Kenny yang tiba-tiba berjalan dengan cepat dan sudah berada di depanku. "Yang lainnya mana, Ken?" tanyaku tanpa menaruh curiga. "Mereka masih jauh, Kak,"
"Ayo kita jalan duluan dan tetap semangat kak," jawab Kenny. Kata-kata Kenny ini membuatku heran dan penasaran. Namun, aku hanya terdiam sambil terus berdoa memohon perlindungan Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku dan Kenny menyusul rombongan terdepan. Tapi aku heran, karena semak yang kami pangkas untuk dilewati bisa tertutup kembali dengan sendirinya. "Kita tunggu yang lainnya," kata Jawir yang sudah berhasil aku susul bersama Kenny. Tak berapa lama, rombongan paling belakang telah sampai. "Bagaimana ini? Jalur yang sudah dipangkas kok bisa tertutup kembali?" tanya Jawir ke Eko sebagai ketua rombongan. "Sudahlah, kita pangkas lagi di tempat yang tadi juga," ujar Eko yang mencoba tetap tenang. Seringnya terjadi keanehan, membuat kami harus berjalan beriringan dan jangan sampai terpisah jauh. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, sambil terus berdoa, tak sedetik pun pengawasanku lepas dari Kenny, yang kulihat ada kejanggalan pada dirinya. Karena kondisi yang tak memungkinkan dan hari pun menjelang sore, kami kembali membuka tenda di lokasi yang tidak sesuai rencana kami sebelumnya. Hari keempat ini kami mengalami pendakian yang letihnya tiada tara. Ketika hari menjelang maghrib, tiba-tiba kembali tubuh Kenny dirasuki demit yang selalu mengikutinya. Kenny meronta-ronta dan menendangi siapa saja yang dekat dengannya. Untunglah Jawir dan Sapri dengan sigap melikung tubuh Kenny yang kecil itu. Karena tenaga Kenny berubah sangat kuat, maka para senior dan para catas pun ikut menanganinya. Mereka membopong Kenny ke tenda panitia yang lebih besar. Sangat sulit dibayangkan, tubuh Kenny terus meronta dan menendangi sambil terus mengoceh dalam bahasa Sunda. 7 tenaga lelaki tak sanggup menahannya. Setelah tak ada yang sanggup memeganginya, sebentar-bentar tubuh Kenny terangkat ke atas dan melayang, seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Beberapa teman senior berusaha menahannya. Kenny berteriak keras dan tentu saja membuat kami yang wanita menangis histeris. "Tolong, jangan bawa aku!" teriak Kenny. Kenyataan yang tak masuk akal terus saja terjadi. Kenny seperti mengalami penyiksaan. Sebentar tubuhnya melayang, namun sebentar kemudian jatuh terhempas ke tanah. Melihat kejadian ini, tak henti-hentinya kami mengumandangkan takbir. Sedang aku sendiri tak tahu lagi harus berbuat apa. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Sampai lewat tengah malam, demit itu seolah terus menyiksanya. Bahkan lebih sadis lagi. Kali ini, kemarahan sang iblis tak terbendung lagi. Wanita mana saja lengah, pasti akan diserang. Aneh sekali, walaupun dalam penyiksaan yang tiada tara, tapi terkadang Kenny sadar bila demit itu keluar dari tubuhnya. "Emma, awas, dia mau masuk ke tubuh kamu," teriak Kenny memperingatkan Emma. Kesal dengan peringatan itu, membuat demit itu marah luar biasa. Kembali dia menyiksa Kenny dengan ulahnya yang semakin menjadi-jadi. Moni yang sedari tadi sibuk dengan qomat kamitnya, spontan langsung mengumandangkan azan pada jam 2:30 pagi. Tiba-tiba keadaan menjadi hening karena suara azan. Kami yakin demit itu takut dengan azan. Dia mungkin telah pergi meninggalkan tubuh Kenny. Alhamdulillah, kami bersyukur karena Allah masih melindungi kami. Tapi dugaan kami salah. Sepertinya demit itu sadar kalau dia hanya dikerjai oleh azan Moni. Dia kembali dengan ganas dan menyiksa Kenny. Bahkan kali ini tak luput Moni pun kena bokemnya. "Hei, kamu tidak takut dengan Allah?" bentak Jawir. "Tidak," jawab demit itu meminjam mulut Kenny. "Masuk neraka kamu, kafir kamu," susul Sapri. Iblis itu malah tertawa dengan sangat menyeramkan. Kemudian di pagi harinya, kami selaku panitia memutuskan untuk kembali turun mencari perumahan penduduk.
dengan maksud untuk menyelamatkan Kenny. Karena walaupun hari telah pagi, Demin itu tetap mengikuti dan menyiksa Kenny. Perjalanan turun diwarnai dengan pertarungan yang hebat. Bahkan, aku yang berlari paling belakang sempat ditarik demit sialan itu. Hampir-hampir aku terjerembab jatuh. Bahkan, lewat mulut Kenny, demit itu mengancam bila telah lewat siang hari, dia akan mengundang teman-temannya yang lebih banyak lagi. Ketika kami hampir sampai di pemukiman penduduk, tiba-tiba demit sial itu berpindah merasuki Rani. "Jangan!" teriak Rani sambil menangis histeris. Rupanya dengan jelas, Rani melihat makhluk tinggi besar hitam dan berambut panjang itu. Karena Rani tersadar, demit itu tidak berhasil memasuki tubuhnya. Singkat cerita, akhirnya Kenny ditangani salah seorang supranaturalis di kaki Gunung Salak. Setelah ditangani, keadaan Kenny mulai tenang dan tidak kacau lagi. Setelah itu, kami memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta. Syukur alhamdulillah, demit itu sudah tidak mengganggu lagi. Dalam perjalanan pulang, aku yang tertidur di bus bermimpi Kenny diikuti demit itu sambil menyeringai ke arahku. Sontak aku terbangun. Rupanya, Kenny kembali mengamuk di bus. Sampai di kampus, Kenny langsung dibawa ke orang pintar. Orang pintar tersebut mengatakan bahwa makhluk itu dulunya seorang jawara sakti dan melarikan diri ke Gunung Salak sebagai tempat yang baru. Kenny disukai makhluk jahanam ini karena akan dijadikan pendamping di alam kegelapan. Karena itulah, kemanapun dia pergi, makhluk itu akan mengikutinya. Saat berusaha mengobati Kenny, orang pintar tersebut menyuruh makhluk itu untuk kembali ke asalnya. Tapi dia tidak mau kalau tidak diantar. Sudah barang tentu, tak satu pun teman-teman yang mau mengantar. Karena kami takut itu hanya jebakan saja. Dengan kejadian tersebut, selama 1 tahun lebih, aku merasa diikuti terus oleh makhluk itu. Sampai-sampai ke kamar mandi pun harus ditemani oleh kakak atau ibuku. Sampai kini aku tidak tahu bagaimana nasib Kenny selanjutnya. Namun, sempat ku dengar kabar bahwa dia menjadi seorang muslimah yang taat. Mungkin, hanya dengan pilihan ini dia bisa melakukan penyembuhan untuk dirinya. Itulah cerita tentang disukai The Demit penunggu Gunung Salak yang pernah terjadi di sekitar kita. Cerita tersebut bukan bermaksud untuk menakut-nakuti sobat payung sekalian, namun untuk mengingatkan kita semua bahwa mereka ada di sekitar kita. Ingat, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.